Baik, kita akan masuk dalam ibadah. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk pada panggilan beribadah. Hari telah berganti hari. Banyak hal yang sudah kita lalui, sadar ataupun tidak, semuanya itu bisa terjadi karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang selalu ada bahkan saat kita melupakannya. Allah yang selalu setia bahkan saat kita tidak setia kepadanya. Allah yang selalu ada mendampingi kita dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Oleh karena itu, mari kita datang bersekutu untuk mendengar firman-Nya, memuji dan mengucap syukur atas berkat-Nya. Dengarlah akan panggilan Tuhan dan berikanlah dirimu untuk diutus. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 177, bait yang pertama sampai yang kedua, Aku Tuhan Semesta. Pada bait yang kedua semua diundang untuk berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Rekan muda sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama sampai yang kedua, Suaramu Ku Dengar.
bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas napas kehidupan yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang bersujud dengan kerendahan hati kami, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami penuh dengan dosa ya Tuhan, kami tidak sempurna. Kadangkala kami melupakan Engkau, kami tidak setia, namun Engkau selalu menyertai kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kembali lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama sampai yang kedua, Mampirlah dengar doaku. Sebagian dari pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai yang ke-33. Ulangan pasal 5, ayat 23 sampai yang ke-33, di bawah perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati.
Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kembali lagi kita menyanyi dari nyanyian Hidup Baru nomor 128, baik yang pertama sampai yang kedua, Ku berserah kepada Allahku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudariku sekalian. Kita akan mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga,
Kami berterima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan, atas berkat anugerah dan kesempatan serta napas kehidupan yang masih Engkau percayakan pada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan bersama-sama merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya campur tangan Tuhan yang berkuasa membuka telinga, hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengar bersama-sama ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami serta kehidupan kami. Juga Tuhan, tolong Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba, agar firman ini dapat disampaikan dan dipahami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, maka kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku sekalian, nas yang menjadi dasar renungan untuk kita pada hari ini yaitu dari Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai yang ke-33, di bawah perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ulangan ini ditulis pada akhir masa pelayanan Musa, yaitu ketika ia berada di daerah Moab, sebelum menyeberangi sungai Yordan dan akan segera menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Nah, di sini Musa sebagai perantara yang telah dipilih untuk menyampaikan firman Tuhan bertekad untuk mempersiapkan Israel memasuki Kanaan dengan mengingatkan mereka akan peristiwa khusus ketika perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini Musa mengingatkan bahwa pada saat itu mereka mendengar firman itu yang disampaikan dengan dahsyat. Yang pertama, yang secara langsung bersumber daripada Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan yang mereka dengar ini berotoritas atas seluruh bangsa Israel. Lalu yang ketiga, firman itu dinyatakan dengan kemegahannya. Lalu yang keempat, diberikan secara menyeluruh dan tuntas. Dan yang kelima, dituliskan dalam bentuknya yang stabil dan permanen. Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu, peristiwa pada saat itu Israel takut dan menghormati Tuhan, serta berjanji untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Namun pada perjalanan selanjutnya mereka gagal. Nah, sikap takut dan hormat hanyalah sesaat yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Nah, hal inilah yang mendorong Musa dengan setia menyuarakan jeritan hati Tuhan bagi kegagalan umatnya, yaitu pada ayat yang ke-29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inti dari pemberitaan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi saudari sekalian yaitu tepat pada ayat yang ke-32 yang berbunyi, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di sini dalam ayat ini sangat jelas sekali yang dibicarakan adalah tentang sebuah kesetiaan. Nah, saudaraku sekalian, berbicara mengenai kesetiaan, tentunya pasti saudara-saudara sekalian pernah menonton film yang berjudul Hachiko. Di sini
kepada tuannya. Saya yakin semua saudara-saudari sekalian di tempat ini dan yang menyaksikan video ini tentu hampir semuanya pernah menyaksikan video ini. Nah, kesetiaan yang dibawa oleh anjing ini kepada tuannya dalam film ini, ia bawa sampai ia mati. Nah, saudara sekalian, setelah menyaksikan film tersebut, saya mendapat sebuah pesan, yaitu mengenai arti atau makna dari sebuah kesetiaan. Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan ada dan akan tetap terjaga apabila ada sebuah komitmen. Tanpa komitmen yang kuat, maka sulit rasanya seseorang dapat bertahan lama untuk tetap selalu setia. Nah, di sini pertanyaannya, apa itu komitmen? Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, komitmen adalah keputusan hati atau janji yang ada antara dua belah pihak di dalam hati mereka masing-masing. Ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk taat dan tetap setia meski keadaan tidak baik, meski banyak rintangan yang menghadang di depan, seperti itu. Jadi saudaraku sekalian, komitmen di sini jauh lebih kuat dari sekedar janji. Komitmen jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji, karena komitmen lahir dari sikap hati. Sedangkan janji adalah sebuah ikrar yang hanya keluar dari mulut. Begitu juga dengan ikrar pernikahan untuk sehidup dan semati, setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit, senang dan tidak senang. Ikrar janji harus disertai dengan adanya sebuah komitmen kesetiaan dari dalam hati sampai mau memisahkan, seperti itu. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau saya sampaikan hari ini kepada saudara-saudari sekalian, begitupun juga dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat kita memutuskan untuk percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudari sekalian perlu untuk berkomitmen pada Dia, berkomitmen pada Tuhan kita. Itu adalah sebuah keharusan, dan saudara harus setia kepadanya apapun yang terjadi. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu di dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari pergumulan, dari rasa takut dan juga rasa kekecewaan, ketidakpastian, keputusasaan. Orang muda hari ini banyak sekali yang putus asa, baik masalah pendidikan dan juga cintanya. Yang lebih banyak adalah masalah percintaan. Mengapa saya katakan begitu? Karena selalu ada ungkapan yang menyatakan seperti ini, PHP, pemberi harapan palsu. Jadi selalu tidak ada kepastian, seperti itu. Nah, saudaraku sekalian, di dalam kehidupan ini, hal tersebut tidak mungkin terlepas dari kehidupan kita secara pribadi dalam keseharian kita. Namun, melalui pergumulan inilah yang terkadang dapat menghambat komitmen kita dengan Tuhan. Pergumulan yang kita hadapi seperti contohnya ketidakpastian, putus asa, dan rasa kekecewaan kita terhadap sesama kita, itulah yang akan menyebabkan putusnya hubungan kita dengan Tuhan, komitmen
menjadi pudar. Namun saudaraku sekalian, kita harus tetap percaya bahwa dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, bahwa hal itu adalah proses menuju kita ke masa pendewasaan kita. Ada pepatah atau istilah yang sering mengatakan seperti ini: masa muda kita itu adalah masa mencari jati diri, seperti itu. Jadi sama halnya dengan ini, setiap masalah, pergumulan, problema yang kita hadapi saat kita masih muda itu adalah proses dan rencana Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita untuk kita menerima sebuah pendewasaan iman, pendewasaan diri dan karakter kita sebagai anaknya, sebagai orang percaya. Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada lagu yang pertama berjudul Aku Tuhan Semesta, di situ pada bagian rap berbunyi ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Melalui pujian ini, saya mau katakan kepada saudara-saudari sekalian, Tuhan telah mengutus kita, Tuhan telah mengutus anaknya agar tetap setia kepadanya, berkomitmen. Karena kita telah diutus, maka kita harus tetap setia. Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, komitmen dan kesetiaan memang membutuhkan sebuah pengujian. Ini adalah semua wujud kasih Tuhan kepada kita yang harus kita jalani. Kenapa saya bilang wujud kasih? Kenapa harus dengan pergumulan? Kenapa harus dengan ujian? Tuhan memberikan wujud kasih-Nya kepada kita. Karena kalau tidak begitu, bisa jadi kita akan menjadi seseorang yang tidak berkarakter, menjadi seorang muda yang manja, seorang muda-mudi yang tidak beriman. Maka demikian Tuhan memberikan kita ujian dan pencobaan dan juga pergumulan agar kita diproses menjadi seseorang yang memiliki karakter, menjadi agar karakter Kristus itu ada dalam diri kita sebagai anaknya. Karena Dia adalah Bapa kita, tentunya sifat dan juga karakter Bapa kita harus ada di dalam diri kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan dan ujian yang Tuhan berikan yang kita hadapi, ingat itu adalah wujud dari kasih Tuhan kepada kita. Saudara jangan menjadikan pergumulan dan ujian saudara membuat saudara menjadi jauh dari Tuhan. Harusnya dengan segala pergumulan dan percobaan tersebut saudara menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Tetap setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Karena jika kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan setia dan mengasihi kita. Saudaraku sekalian, hari ini di perjalanan dengan teman saya, ini seperti sebuah kesaksian. Saya akan menceritakan kesaksian teman saya pada saya, dan langsung saya spontan berpikir, wah sepertinya ini masuk dalam renungan yang akan saya bawakan nanti. Jadi teman saya bercerita seperti ini. Pri, katanya, jujur untuk semua tugas yang diberikan dosen, aku benar-benar tidak mampu untuk melaluinya karena aku tidak bisa mengoperasikan laptop dan sebagainya seperti itu. Lalu spontan saja saya bilang, Tuhan punya maksud
Tadi setelah di gereja aku berdoa pada Tuhan dan aku share di Google bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara membuat teks begini, katanya seperti itu. Akhirnya saya bisa tiba-tiba seperti ada Roh Kudus dalam pada diri saya pada saat itu saat di gereja, sehingga tiba-tiba semua tugas itu bisa saya kerjakan dengan mudah seperti itu. Langsung seketika juga saya berkata kepada dia, nah, jika kamu belajar, pastinya kamu akan bisa melalui apa yang kamu bilang tidak bisa. Jika kamu tidak belajar tadi, bagaimana kamu akan bisa? Mungkin seterusnya kamu akan mengandalkan seseorang, tapi hari ini kamu bisa mengoperasikan Microsoft Word di laptop tanpa bantuan orang lain dengan cara kamu berusaha sendiri seperti itu. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah buah dari komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan kita. Ada mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita apabila kita bisa mempertahankan kesetiaan kita sampai selesai, sampai kita mencapai garis finish. Seperti cerita seekor anjing dan tuannya tadi, cerita Haji, si anjing yang tetap setia dan menunggu tuannya kembali walau tuannya ini sudah mati. Haji rela menahan dinginnya salju, panasnya matahari untuk tuannya. Begitupun dengan kita sebagai rekan muda. Jangan karena pengujian dan percobaan, pergumulan yang kita hadapi membuat kita tidak setia dan terjerumus pada pergaulan yang tidak baik, terjerumus pada pergaulan yang buruk, membuat kita tidak setia, kita kehilangan komitmen kita, kita lupa bahwa kita telah diutus oleh Tuhan untuk tetap setia kepada Dia. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai rekan muda sekalian, kita adalah anak-anak terang. Tuhan telah mengutus kita untuk menjadi terang dan juga setia seperti Haji yang menunggu Tuhannya. Kita harus memiliki komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di dalam sebuah pergumulan, meskipun keputusasaan menyerang kita, namun satu yang perlu kita ingat, kita harus tetap setia karena kita telah diutus sebagai anaknya. Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup dari renungan ini, saya punya satu nas Alkitab, yaitu dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara-saudariku sekalian, kita masuk dalam saat teduh. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama sampai yang kedua, Firman Allah Jayalah. You
Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengarkan. Biarlah firman ini dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Ajarkan kami anak-anak muda-Mu ini untuk selalu setia, selalu memiliki komitmen yang kuat terhadap-Mu, dan menjadi anak-anak muda yang diutus sampai akhir dengan memiliki komitmen dan kesetiaan kepada-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga percaya bahwa keberadaan kami hari ini adalah anugerah-Mu. Terima kasih atas kehidupan keluarga, orang tua, sahabat, teman, pendidikan, dan banyak hal lain yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak di luar sana yang mungkin dalam keadaan penuh masalah, pergumulan, kehancuran. Mereka sendiri, Tuhan, yatim piatu, janda, duda, mereka yang dipenjara, mereka yang sakit, Tuhan, dan mereka yang kehilangan, dan mereka yang hampir menyerah, putus asa pada saat ini. Tuhan, tolong mereka, hibur mereka, Tuhan, berikan mereka sukacita, berkat kawan, dan jalan atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tolong Tuhan, jangan biarkan mereka untuk terhambat memiliki komitmen dengan, biarkan mereka tetap setia. Tuhan, tolong mereka. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, setiap anak-Mu. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau akan selalu ada di samping kami, menopang kami sebagai anak-Mu. Pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Tolong Engkau berkati, jauhkan dari segala nepotisme, korupsi dan kolusi, bencana alam, dan banyak hal buruk lainnya yang dapat mengancam bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kami yakin di dalam nama-Mu kami pasti akan dilindungi dengan kuasa-Mu. Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami minta dalam hati kami. Ada begitu banyak hal yang kami mohon padamu, Tuhan. Kami percaya Engkau tahu segalanya. Bahkan hal terkecil di dalam hati kami sekalipun, Engkau tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong sempurnakan doa kami seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku sekalian, rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa untuk persembahan syukur yang akan kita kumpulkan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami datang menghadap kepadamu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur yang akan kami kumpulkan ini, agar dapat bermanfaat bagi pertumbuhan gereja dan juga pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan syukur ini.
Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama sampai yang ketiga, Ku Beri Persembahan. Rekan-rekan sekalian diundang untuk berdiri, kita akan menerima pemutusan dan berkat. Kini pergilah dalam perlindungan Tuhan, nyatakanlah terang dan kebenaran dalam kehidupan ini, jadilah saksi-saksi Kristus yang berpegang teguh dalam kesetiaan dan berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudari sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya.